Selamat berjumpa kembali di acara sosialisasi online yang pada hari ini mengangkat judul mengenai mengenal standar mutu pupuk hayati. Pada hari ini izinkan saya Kiki Zakia yang akan memandu acara ini juga sebagai moderator. Dan kemudian yang akan menjadi narasumber pada hari ini adalah Ibu Sarmah yang merupakan analis sarana dan prasarana pertanian yang berada di Balai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan sambutan dari PLT Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, yaitu Ibu Dr. Linca Anggria. Kepada Ibu Dr. Linca, disilakan. Baik, Mbak Kiki, terima kasih. Terdengar ya suara saya ya, Bapak dan Ibu. Ya, jelas Bu Linca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati para narasumber, fasilitator kegiatan sosial online, rekan-rekan panitia penyelenggara, serta hadirin peserta BIMTEK yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan sosialisasi online pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sosialisasi online yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya terkait standar mutu pupuk untuk khususnya pupuk hayati. Kemudian standar mutu pupuk hayati di Indonesia ini diatur oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 261 tahun 2019 tentang persyaratan teknis minimal pupuk eh, organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah. Melalui kegiatan BIMTEK ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih baik untuk ditetapkan di lingkungan kerja masing-masing. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh aktif, berdiskusi, dan tidak ragu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas saja, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kinerja pelayanan kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Kuki, saya balik ke Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Linca Anggria. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara sosialisasi online ini, perlu saya sampaikan bahwa selama berjalannya sosialisasi online ini, kami memohon untuk para peserta agar menonaktifkan audionya dan kemudian dapat mengikuti kegiatan sosialisasi online ini sampai akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pagi ini yaitu Ibu Sarmah SSI MSI. Beliau lahir di Bekasi tanggal 3 April tahun 1984. Kemudian pendidikan yang dimiliki oleh Ibu Sarmah ini adalah S1 dari Institut Pertanian Bogor, S1 Kimia dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian beliau melanjutkan S2 masih di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Bioteknologi Tanah dan Lingkungan. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sendiri, beliau menjadi staf di Balai Peneliti Balai Penguji Perekayasa
Balai Perakitan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena penamaannya baru, nama lembaganya yang sudah berganti lagi, jadi mungkin masih ada salah keliru-keliru. Jadi beliau bekerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk ini sejak tahun 2011. Jadi riwayatnya adalah dulu Balai kita ini adalah Balai Penelitian Tanah, kemudian berganti lagi bertransformasi menjadi BPSI Tanah dan Pupuk dan sekarang menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang berada di bawah eh, Sumber Daya Lahan Pertanian, Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sarma. Kepada Ibu Sarma, disilakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Emang betul ya, baru kalau nama baru tuh kita masih ribet gitu apa ya, ribet ngucapinnya gitu ya, belum Ya, hafal gitu ya. betul, belum Masih familiar di lidah. penyesuaian lagi ya. Dulu juga waktu kita awal berganti menjadi BPSI ya, Balai Pengujian Standar ya, Standar dan Instrumen Tanah dan Pupuk pun sama kita penyesuaian. Ya, Jadi dalam waktu singkat ya, Bu Kiki baru hanya 2 tahun kita sudah berganti nama. betul. Eh, Baik, Bapak Ibu, izin Bu Kabalai, Bu Dr. Linca Anggria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal standar mutu pupuk hayati. Eh, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eh, Mohon izin kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang ya intinya sih berbagi ya, kita sharing ilmu, sedikit pemahaman yang saya miliki tentang standar mutu pupuk hayati akan coba saya sampaikan pada sosialisasi online kali ini. Sebentar, saya izin share screen ya. Sudah terlihat yang mudah ya. Eh, Mengenal standar mutu pupuk hayati ya tentunya untuk saat ini ya pupuk hayati itu bukan sesuatu yang baru ya bagi kita gitu. Eh, Sudah banyak mungkin yang mengenal pupuk hayati bahkan sudah mulai paham bagaimana cara pembuatannya, cara produksinya gitu dan berbagai macam produk pupuk hayati pun saat ini sudah cukup banyak yang beredar di negara kita. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang standar mutu pupuk hayati, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih sebetulnya pupuk hayati itu. Jadi agar lebih paham oh, kenapa sih standarnya harus seperti ini, kan? Kenapa standarnya ini. Jadi kita harus kenali dulu pupuk hayati itu apa sih, biar tidak salah dalam pemahaman kita nanti. Untuk mengenai pupuk hayati ini, saya mengambil definisi pupuk hayati dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019, di mana di sana disebutkan bahwa pupuk hayati adalah pupuk biologi aktif yang terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung maupun tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Jadi dari definisi yang ada di Permentan ini saya kira sudah cukup jelas bahwa pupuk hayati itu isinya adalah mikroba dan mikrobanya ini harus sudah teridentifikasi Bapak Ibu minimal sampai tingkat genus. Itulah kenapa kalau apa ya kita bikin mall gitu ya, mall itu kan sebenarnya isinya ada mikroba juga ya sebetulnya. Tapi kan kalau dia tidak teridentifikasi, berarti kita belum bisa mengatakan itu pupuk hayati yang sesuai definisi dari Permentan ini. Atau ketika kita juga belum tahu fungsinya mikrobanya di dalam mol yang kita buat itu misalnya untuk apa ya berarti belum
bisa kita katakan juga, karena di sini harus jelas bahwa pupuk hayati itu ada fungsinya untuk penyediaan hara, jadi harus jelas itu. Oke, kita sekarang ke isinya pupuk hayati. Bahan aktifnya pupuk hayati itu adalah mikroba ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus pahami dulu mikroba yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk hayati itu dari kelompok apa, gitu kan? Dari jenis bakteri kah, fungi kah, atau mungkin dari mikroalga, gitu ya. Itu harus kita tentukan dulu gitu. Jadi harus jelas dulu karena tadi secara definisi juga kan harus sudah teridentifikasi. Jadi jelas dulu nih mikroba yang kita gunakan apa gitu. Jadi kita tahu isinya. Kemudian juga kita harus identifikasi juga nih dari peran atau fungsinya mikroba yang tadi kita gunakan itu. Apa sih dia perannya gitu? Apakah dia mampu menambat NK gitu kan? Dia mampu melarutkan P atau KK gitu? Ataukah dia memiliki peran yang lain seperti perompak bahan organik atau dia sebagai agen biokontrol. Kemudian untuk dari sumbernya sendiri kita bisa mengambil atau mencari, mengisolasi si mikroba yang akan kita jadikan bahan pupuk organik, pupuk hayati ini bisa dari tanah ataupun dari tanaman. Kalau dulu di awal-awal kemunculan ya pupuk hayati itu rata-rata itu bahan mikrobnya itu diambil dari tanah ya, rizosfer gitu kan, di sekitar perakaran tanaman. Dan dulu tuh yang pertama kali muncul adalah dari pupuk yang rhizobium ya, dari rhizobium. Itu pupuk hayati pertama kali dulu yang baru muncul. Tapi kalau sekarang udah di era-era sekarang ini sudah mulai ada orang itu mengisolasi, peneliti-peneliti itu mengisolasi dari tanaman itu, dari akarnya kah atau dari bagian tanaman yang lain yang kita kenal dengan mikroba atau bakteri endofit ya. Itu kemudian sekarang kita lihat cara kerjanya. Kenapa sih dia bisa kita jadikan sebagai pupuk gitu kan si mikroba ini gitu. Kan dia nggak ada haranya gitu. Kita tidak melihat dia, mungkin dia tidak mengandung hara tapi dia mampu menyediakan hara gitu. Di antaranya ini beberapa cara kerjanya si mikroba dalam menyuburkan tanaman. Yang pertama itu dia ada beberapa mikroba yang mampu menambat ataupun melarutkan zat hara yang berguna bagi tanaman seperti NPK ataupun yang lainnya ya, ada SI, ada S itu. Kemudian si mikroba ini juga dapat memperbaiki kondisi tanah, itu baik secara fisik, kimia, dan biologi. Kalau secara fisik misalnya mikroba dari kelompok fungi. Fungi itu kan dia pipanya bisa panjang ya, bisa meteran gitu ya, ratusan meter atau mungkin bisa ribuan juga kali ya. Jadi si hifanya ini akan mampu mengikat partikel tanah yang kecil itu menjadi suatu bentuk agregat dan dia akan membuatnya menjadi lebih stabil si agregat tanah itu. Jadi lebih kuat. Atau kalau dari kelompok bakteri, misalnya untuk bakteri-bakteri penghasil eksopolisakarida itu kan senyawa seperti apa ya, lengket gitu seperti lem itu. Jadi bisa juga dia mengikat partikel-partikel tanah menjadi bentuk yang agregat yang lebih stabil. Itu secara fisik. Kemudian kalau secara kimia sudah jelas si mikroba ini tadi dari perannya yang pertama tadi ya, menambat atau melarutkan zat hara, berarti perannya dia secara kimia adalah dia mampu menyediakan hara itu bagi hara, meningkatkan hara di dalam tanah. Dia terlibat dalam siklus hara yang ada di dalam tanah. Kemudian secara biologi ini juga jelas ya, proses dekomposisi yang ada di dalam tanah, bahan organik tanah itu bisa aktif dengan adanya si mikroba ini. Kemudian cara kerja yang lainnya adalah dia menyuburkan tanah dengan cara mengeluarkan zat pengatur tumbuh gitu yang diperlukan oleh tanaman. Jadi si mikrob ini kan dia berinteraksi dengan tanaman itu, ada yang dia tinggal di sekitar perakaran tanaman ya, bakteri-bakteri yang hidup di daerah rizosfer tanaman. Di situ dia tinggal di situ karena dia mendapat keuntungan nih dari si tanaman, dia mendapatkan makanan ya dari si tanaman, dari zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman melalui akar. Nah, keuntungannya bagi tanaman adalah si mikroba ini dia mengeluarkan zat pengatur tumbuh gitu, seperti apa namanya auksin ya, seperti itu ya, dikeluarkan oleh si mikrob sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman. Itu kemudian cara kerja yang keempat adalah ini mah dari aktivitas, dilihat dari aktivitas makannya si mikrob tersebut ya.
Jadi aktivitas makannya ya dia mampu menguraikan sisa-sisa zat organik yang ada di tanah sehingga menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Dia akan keluarkan nutrisi yang tersedia. Lalu yang terakhirnya adalah dengan cara menekan pertumbuhan organisme parasit tanaman. Dalam penekanan pertumbuhan organisme parasit ini, mikroba itu bisa apa ya? Mekanismenya itu bisa dengan cara dia sebagai pemakan si parasit, atau bisa juga dia dengan cara mengkolonisasi akar, misalnya membentengi si tanaman itu, jalur masuknya parasit itu dengan cara dia mengkolonisasi akar. Jadi ketika di akar sudah penuh dengan mikroba yang bermanfaat, tentunya organisme parasit seperti misalnya salah satunya nematoda ataupun sesama mikroba yang lain gitu kan yang sifatnya parasit itu tentu tidak akan dapat menembus pertahanan tanaman. Dengan demikian tanaman akan tumbuh dengan baik. Itu. Nah, dari tadi 5 cara kerja tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pupuk air ini memiliki 2 peran utama, yaitu sebagai pembangkit kehidupan tanah ya atau soil regenerator. Jadi tanpa adanya mikroba, tanah itu dikatakan adalah tanah yang mati. Gitu. Jadi seorang Jacob Lippmann itu menyatakan seperti itu ya, bahwa tanah yang miskin atau tidak ada mikrobanya adalah tanah yang mati. Kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai penyubur dan penyedia nutrisi tanaman. Ini tentunya dilihat dari perannya si mikrob tersebut dalam siklus hara ya, baik itu melalui tadi ya pelarutan ataupun penempatan N ataupun melalui aktivitas makannya dia gitu, karena dengan dia makan dia dapat menguraikan zat organik sehingga menjadi senyawa yang bermanfaat atau dapat langsung dimakan oleh tanaman. Lalu tahapan pembuatan pupuk hayati. Tahapan pembuatan pupuk hayati itu diawali dengan kita mengisolasi mikroba itu dari sumbernya. Bisa dari tanah ataupun dari tanaman. Kita isolasi sesuai tujuan kita gitu. Misalnya kita mau buat pupuk hayati, saya pengen pupuk hayati yang bisa ada fungsional, mampu meningkatkan atau mengefisienkan penggunaan nitrogen, misalnya penggunaan urea. Berarti mungkin kita harus isolasi mikroba yang dapat menambat N. Ini pun nanti kita pilih lagi, penambat N itu kan ada yang bersimbiosis, ada yang non-simbiosis. Kalau kita mau cari yang simbiosis, berarti kita carinya di tanaman legum ya, akar tanaman legum, kita lihat dari bintil akar ya, kita ambil dari bintilnya langsung, atau kita ambil dari tanah di sekitar perakaran tanamannya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita yang akan kita isolasi adalah bakteri-bakteri penambat N yang non simbiotik seperti Azotobacter misalnya, ya kita bisa ambil dari tanahnya. Gitu. Jadi itu. Kemudian untuk menyeleksinya juga selain dari pemilihan sumber mikrobanya, kita juga memilih dari segi media pertumbuhannya, media isolasinya. Kita harus tetapkan kalau yang mau kita isolasi adalah bakteri penambat N, maka kita harus menggunakan media yang bebas dari senyawa nitrogen, dari unsur nitrogen, bebas N, terus media N-free gitu ya. Kalau kita mau mengisolasi bakteri pelarut fosfat, tentunya harus diambil dari kelompok media yang mengandung senyawa fosfat yang tidak dapat larut, seperti media Picoxcaia. Itu kemudian setelah kita dapat nih isolatnya, kita isolasi, kita masih harus melakukan screening lagi. Kita lakukan laboratorium screening, uji fungsionalnya. Yang tadi kan baru secara kualitatif ya. Oke, dia bisa tumbuh di media tanpa N misalnya, berarti dia mampu mendapatkan N. Kemudian dia kita sudah isolasi dia dari media Picoxcaia, sudah kelihatan ada zat beningnya, itu kita isolasi, kita ambil. Lalu kita screening lagi uji fungsionalnya secara kuantitatif gitu. Kita lihat seberapa besar sih kemampuannya dalam menambahkan N, seberapa besar sih kemampuannya dalam melarutkan P gitu. Karena sayang aja gitu kalau seandainya kita hanya mengisolasi mikroba udah gitu kan, oh ini udah bisa mendapatkan N, tapi ternyata kan aktivitas fungsionalnya ternyata hanya kecil sekali, itu sayang sekali gitu. Jadi tidak optimal nanti pupuk yang akan kita hasilkan.
Kemudian selain uji fungsionalnya, kita juga uji dia ke tanaman. Baik nggak sih, berpengaruh nggak sih gitu terhadap pertumbuhan tanaman. Kalau untuk skala lab, ya minimal mungkin sampai umur tanaman sebulan masih bisa ya. Tanam sebulan, dan biasanya ini juga medianya tanpa media tanah, biasanya kita masih pakai larutan hara untuk screeningnya. Kemudian setelah kita dapat nih isolat yang unggul dari hasil screening secara laboratorium ini, kemudian kita lakukan pemeliharaan dan perbanyakan. Sebelum akhirnya nanti akan kita formulasi menjadi suatu produk pupuk hayati. Nah, ini pun masih harus melewati tahap pengujian lagi nih, yaitu melakukan uji efektivitas. Ini uji efektivitas di sini hanya awal ya, tahapan awal sebelum kita melaju ke tahapan produksi gitu. Jangan sampai kita udah nih, udah formulasi, udah jadi, udah mau didaftarin produksi, lalu langsung didaftarkan gitu kan. Kalau langsung didaftarkan, padahal kita belum melakukan uji efektivitas secara mandiri nih, kita belum tahu ininya gitu, belum tahu efektivitasnya dia ketika kita uji langsung ke lapang gitu. Jadi ada baiknya kita uji dulu sendiri sebelum akhirnya kita ke produksi gitu. Untuk yang pengujian ini juga bisa kita gunakan beberapa jenis tanaman, diuji ke berbagai tanaman, atau uji multilokasi ini juga perlu. Nah, untuk formulasi itu kenapa ini penting gitu ya? Karena sebenarnya formulasi itu ada beberapa tujuan ya. Kita untuk memudahkan kita dalam mengaplikasikan si produk microbe kita tadi gitu. Nggak mungkin kan kita ke lapang bawa-bawa Erlenmeyer gitu kan dari hasil itu. Jadi kita untuk memudahkan. Bahkan apalagi kalau untuk produksi, untuk kita perjualbelikan ya tentunya harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan daya simpannya, tapi performa si mikrobnya juga tetap baik gitu. Jadi harus kita formulasi. Nah, dalam formulasi ini apa saja yang harus kita perhatikan? Di sini ada bahan aktifnya, mikrobnya tadi. Jadi harus kita pilih dulu mikrobnya. Nggak asal ambil gitu kan. Saya emang ambilnya dari mall, tapi dari mall ini udah diuji belum kemampuannya seberapa? Dia sudah teridentifikasi belum mikrobnya jenis apa, kemampuannya apa gitu. Jadi harus benar-benar dipilih mikroba yang benar-benar unggulan. Baru kemudian kita tetapkan bahan pembawa apa nih yang cocok gitu kan untuk mikroba kita gitu. Untuk isolat mikroba kita sebelum kita untuk dijadikan pupuk hayati. Apakah padatkah atau cairkah seperti itu. Jadi kita pilih. Di padat pun dibedakan lagi, nanti ada yang mau mineral atau organik ya gitu. Mineral bisa kita gunakan zeolit misalnya, atau organik itu kalau yang umum biasanya gambut ya. Kalau cair, air bisa kita gunakan, biasanya utamanya adalah air. Itu kemudian kita juga harus mempertimbangkan bahan tambahannya. Nggak mungkin kan kita bahan pembawanya air, ya udah air aja kan, nggak mungkin. Pasti ada tambahan mineralnya, nutrisinya untuk si mikrobanya gitu kan. Kalau cuma mikroba taruh di air juga mungkin daya tahannya juga tidak akan lama gitu. Tapi harus kita campur dengan bahan tambahan yang dapat meningkatkan performa ataupun daya simpan dari si mikroba yang akan kita formulasikan. Kemudian dalam memformulasi suatu produk pupuk hayati juga kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi si mikrobanya itu tersendiri gitu. Itu dari pengadukannya harus bagaimana gitu kan, kecepatannya atau alatnya gitu gunakan harus seperti apa gitu agar mikroba kita tuh performanya tetap terjaga gitu. Kemudian dari jenis bahan tambahan yang kita tambahkan itu harus disesuaikan. Jadi kalau si mikroba ini butuhnya apa ya? Dia sumber karbonnya cocoknya apa ya? Apakah misalnya untuk cair misalnya apa mau pakai molas kah atau dari bahan yang lain kah? Itu harus dipertimbangkan mana yang cocok untuk mikroba tersebut. Kemudian juga perlu diperhatikan untuk proses pengeringannya harus seperti apa kalau kita membuat pupuk hayati padat ya, pemanasan, dan untuk packagingnya juga biar aman, mikrobanya tetap stay di situ gitu ya, nggak mati gitu, dia bertahan, itu harus seperti apa, ini harus dipertimbangkan. Nah kemudian ini jenis pupuk hayati, ini saya ambil dari Kepmentan ya, Kepmentan Keputusan Menteri Pertanian nomor 261 tahun 2019. Ini kan pupuk hayati dikelompokkan menjadi dua, ada pupuk hayati tunggal dan majemuk. Untuk tunggal nanti dibedakan lagi ya persyaratannya, sesuai persyaratannya, ada yang dari bakteri, fungi, actinomycet ataupun endo dan ectomycorrhiza. Kemudian yang majemuk itu ada dua, ada yang
Berarti dari hanya 2 jenis mikrob, ada juga yang lebih dari 2 jenis mikrob. Lalu kenapa sih standar mutu pupuk itu menjadi penting untuk diterapkan? Yang pertama itu untuk menjamin mutu dan kualitas pupuk. Jadi ketika kita lihat nih suatu produk pupuk gitu kan, pupuk A misalnya, kita sudah lihat oh ada nomor izin edarnya nih gitu kan, ada nomor hasil uji mutunya itu kan kita yakin oh ini mau udah diuji, terus yang uji juga oh labnya sudah terakreditasi, sudah tersertifikasi, berarti percaya nih saya mah produk ini mah udah sesuai lah gitu kan, secara kualitas sudah terjamin karena sudah ada ini. Jadi itu ya, karena sudah ada pengujiannya jadi lebih terjamin. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan. Kaitannya apa? Karena nanti di standar mutu pupuk hayati ini ada di situ dipersyaratkan salah satu mutunya adalah tentang cemaran ya, terkait cemaran. Baik itu cemaran berupa mikroba bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella, itu kan patogen ya bagi manusia, ataupun nanti cemaran berupa logam berat. Tapi untuk logam berat ini sebenarnya khusus untuk produk pupuk hayati yang aplikasinya di atas 50 kilo ya per hektar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memberikan kepastian purna pupuk yang beredar sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan. Jadi standar itu benar-benar penting untuk menjamin itu, untuk melindungi kita gitu kan sebagai pengguna, dan juga untuk memberikan kepastian gitu. Jangan sampai kita sebagai konsumen, saya mau beli pupuk A gitu kan, karena klaimnya ini gitu kan, tapi ternyata karena belum terstandar gitu kan, tidak ada standarnya, ternyata itu hanya klaim saja gitu, tapi realnya tidak ada isinya gitu kan, nggak mau kan kita sebagai konsumen dirugikan seperti itu. Gitu. Dan itulah penting sekali untuk menetapkan standar mutu pupuk. Berikut ini beberapa nanti saya tampilkan beberapa standar mutu pupuk hayati yang berlaku di negara lain. Salah satunya ini di India. Di India itu untuk pupuk hayati itu di standar itu mereka masih yang tunggal ya. Ada pupuk hayati Rhizobium, Azotobacter, Azospirium, BPF. BPF ini bakteri pelarut fosfat ya. Gitu. Jadi mereka menetapkan standar tunggal, itu pupuk hayatinya tunggal. Kemudian untuk jumlah sel hidupnya untuk yang padat minimal 5 kali 10 pangkat 7, sementara untuk cair ini standar lebih tinggi ya di 10 pangkat 8. Kemudian mereka juga menetapkan ukuran partikel untuk pupuk hayati padat, dan untuk uji fungsionalnya berbeda dengan kita ya. Kalau di kita itu untuk pupuk hayati uji fungsionalnya masih kualitatif ya, hanya sekedar positif atau negatif gitu kan, ada atau tidak gitu. Tapi kalau untuk di India ini untuk produk yang Azotobacter dengan bakteri pelarut fosfat itu dia sudah menetapkan standar secara kuantitatif ya, dia sudah tetapkan gitu. Kalau Azotobacter kan karena dia dari kelompok penambat nitrogen, maka dia tetapkan bahwa si produk pupuknya itu harus, si Azotobacter dan produk pupuknya itu harus mampu menambat minimal 10 mg N dalam 1 gram sukrosa yang dihabiskan gitu. Itu sukrosa ini kan sebagai bahan ini dia ya, sumber energinya. Itu demikian juga dengan bakteri pelarut fosfat, harus ada ujinya minimal dia dapat mampu melarutkan P sebanyak 30%. Atau kalaupun diukur dengan zona bening itu harus diukur diameternya sekitar 5 mili minimal. Itu untuk kontaminan di India ini ada tetapkan tidak ada kontaminan pada pengenceran di 10 pangkat 5. Itu. Untuk kontaminan ini adalah mikroba yang di luar mikroba target ya. Kalau targetnya Rhizobium, pupuk hayati Rhizobium, berarti selain Rhizobium tidak boleh lebih dari 10 pangkat 5. Kemudian di Kenya, ini mirip-mirip sih dengan yang India karena dia memang mengambil dari ini ya, dari India ya, mengacu ke standar yang berlaku di India. Hanya dia menambahkan untuk yang mikoriza ya, mikoriza dia tambahkan itu. Ini ada jumlah sel hidupnya. Kalau mikoriza padat ya, semuanya padat, dia standar jumlah sel hidupnya 10 pangkat 2 ya per pagul per gram. Kemudian di uji fungsionalnya juga harus memiliki
potensi untuk menginfeksi kar dengan 80 titik infeksi. Itu kemudian kontaminannya juga sama ya, hanya dia lebih rendah lagi nih kontaminan yang dipersyaratkannya harus kurang dari 10⁴ untuk yang di Kenya. Uganda itu mirip-mirip juga sama ya, karena ini sumber acuannya sama. Kemudian kalau di Cina ini dia lebih tinggi ya, lebih tinggi dan lebih spesifik lagi gitu. Untuk yang padatnya dia bedakan lagi antara yang granul dengan yang tepung ya, powder yang tepung, kemudian dengan yang cair. Itu dia bedakan, dan dia standar mutunya lebih tinggi, bisa sampai 10⁴ ya, 10⁴ untuk kelompok bakteri. Kemudian di Cina juga dia menambahkan standar ini organik matter ya, kandungan bahan organik. Jadi dari C organiknya dia tetapkan untuk pupuk yang padat, baik itu granul maupun yang powder ya. Kemudian dia juga tambahkan apa ya istilahnya, warna atau bau dia tambahkan di sini. Kalau di kita kayaknya belum ya, nanti kita bandingkan ya yang di Indonesia. Kemudian untuk yang bakteri non targetnya atau yang kontaminasinya dia pakai persen ya. Jadi persen. Jadi kalau misalnya mikroba targetnya ada di 10⁴, maka berarti kalau target kontaminasinya hanya misalnya 20%, berarti kan sekitar 10⁻7 ya. 10⁻, ya sekitar itu kontaminasinya, jadi lumayan tinggi sih. Tadi dia mengikuti populasi mikroba targetnya. Kemudian juga dia mempersyaratkan waktu ininya ya, valid periodnya. Itu kemudian sekarang kita ke standar mutu pupuk hayati yang berlaku di negara kita. Untuk saat ini kalau untuk pupuk hayati kita belum ada SNI ya, belum ada SNI-nya. Jadi kita masih mengacu ke PTM, persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang dikeluarkan oleh Kementan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 261 tahun 2019. Ini tentang apa standarnya. Jadi dari kelompok bakteri untuk pupuk tunggal ada 3 ya, ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Ada yang pertama dari kelompok bakteri, fungi, dan actinomycet. Kemudian yang keduanya ada yang tadi ya, Endomycorrhiza obscura, kemudian Ectomycorrhiza. Kemudian kalau untuk yang pupuk hayati majemuk dibagi menjadi 2 kelompok, yang tadi yang terdiri dari 2 genus, kemudian ada yang lebih dari 2 genus. Untuk persyaratannya hampir sama ya untuk di kelompok majemuk maupun yang hayati tunggal. Kecuali yang agak beda mungkin yang mycorrhiza ya, karena dia lebih sedikit persyaratannya, hanya di total fungi ya. Itu kemudian, nah ini tadi ya yang logam berat itu. Logam berat ini sebetulnya tidak khusus ya, khusus untuk pupuk hayati dengan dosis lebih dari 50 kilo atau 50 liter per hektar untuk aplikasinya. Jadi sebenarnya kalau dosis aplikasinya hanya misalnya 2 liter atau 2 kilo per hektar, ini tidak dipersyaratkan ya. Itu lalu kalau kita bandingkan antara standar mutu yang berlaku di negara kita dengan yang di luar, yang tadi ya China, di India, di Kenya, dan di Uganda. Ini beberapa standar mutunya. Kalau di kita itu untuk warna atau bau itu belum ada ya. Kita tidak menetapkan itu. Sementara kalau di negara lain itu ada. Kemudian dari jumlah mikrobanya, kalau di luar itu untuk yang tunggal itu minimal ya, minimal 10⁻7 sampai 10⁻9. Ini tergantung dari apa tadi ya, bentuknya ya, dia cair atau padat gitu. Dan kalau di luar itu, untuk yang cair itu justru standarnya malah lebih tinggi dibandingkan yang padat. Kalau di kita kebalikan gitu. Kalau di kita itu kalau yang cair itu standarnya lebih rendah dibandingkan dengan yang padat. Dan standar yang tunggalnya juga kita memang masih lebih rendah ya, di bawah standar yang ditetapkan di luar itu, baik yang tunggal maupun yang menjemur.
Kemudian tadi dari uji fungsionalnya, di mereka sudah kuantitatif, kita masih kualitatif, kecuali yang endomycorrhiza ya, ini sudah kuantitatif, karena dia mengukur persen infeksi akar ya. Lalu dari pH di kita sudah tidak ditetapkan. Sebenarnya dulu ada ya ditetapkan di standar yang sebelumnya, yang sebelum 2019, di 2011 ya kalau tidak salah, itu masih ada standar untuk pH dan kadar air. Tapi yang di 2019 itu sudah tidak ada. Kemudian untuk ukuran, bagi yang padat ini ya, untuk yang betul padat, di luar negeri itu ada, di kita tidak ada. Kontaminan itu mereka untuk semua mikrob, semua bakteri non target mereka katakan sebagai kontaminan. Itu ada di kisaran pokoknya maksimal di 10⁴ atau 10⁵. Sementara kalau di kita hanya dibatasi untuk mikroba patogen ya, E. coli dan Salmonella. Ini kurang dari 10⁴ atau 10⁵, tergantung oh ya 10⁵ ya. 10⁵ itu di organik. Kemudian untuk yang cemaran logam berat di kita ada ya, di sana tidak ada. Uji patogenitas pada tanaman kita ada, di sana tidak. Jadi ini kurang lebih perbandingan standar mutu pupuk hayati yang berlaku di negara kita dibandingkan dengan beberapa negara lain. Itu ini untuk parameter mutu ya. Parameter mutu itu utamanya ya 4 hal ini ya. Dari kandungan mikrobanya jelas kenapa harus ada, karena ya itulah bahan aktifnya gitu. Bahan aktif si pupuk hayati itu kan si mikrobanya. Jadi tentu ini harus dipersyaratkan. Kemudian fungsionalnya juga ini juga harus ada gitu. Karena apalah artinya kita punya pupuk hayati misalnya isinya banyak tapi tidak memiliki fungsi apapun gitu. Kan sama aja apa ya, dibilang tidak bermanfaat ya, seperti itu gitu kalau tidak ada fungsionalnya gitu. Jadi makanya ini kedua ini juga penting. Kemudian patogenitas ini penting untuk melindungi tanaman kita gitu. Khawatirnya kan mikroba yang kita isolasi ternyata dia bersifat patogen bagi tanaman. Jadi bukannya malah menyuburkan tanaman, nanti malah merusak tanaman. Kemudian kontaminan atau cemaran ini baik berupa bakteri atau mikropatogen maupun berupa logam berat, ini tujuannya ditetapkan untuk melindungi kita sebagai konsumen dan sebagai pengguna, melindungi manusia dan lingkungan. Itu, nah di sini ada contoh ini ya, contoh hasil uji pupuk hayati. Kira-kira lolos nggak ya ini secara uji mutu? Kita lihat satu-satu ya. Di sini parameter ujinya ada Rhizobium, Azox, Azotus, Lactobacillus. Berarti ini ada 5 ya, ada 5 apa namanya? 5 genus ya, 5 kelompok bakteri. Ini bakteri semua ya, berarti dia kita masukkan ke dalam pupuk hayati majemuk ya, karena majemuk yang lebih dari 3. Berarti nanti standar mutunya kita gunakan yang poin B ya, pupuk hayati majemuk yang poin B. Nah, kemudian ini E. coli Salmonella ini kan patogen ya, patogen. Ini dia sudah sesuai ya. Di standarnya kan kurang dari 1000. 10⁵ itu 1000, yang hasilnya dia kurang dari 3. Kemudian yang bakteri penambat N pelarut P, ini sebetulnya tidak dipersyaratkan ya. Ini mah tambahan aja kayaknya. Tidak dipersyaratkan, jadi ini hasilnya tinggi. Kemudian uji patogenisitas, kemudian dan aktivitas fungsional. Ini positif ya, sesuai ya. Ini standar mutu nih, kolom ketiga ini standar mutunya yang ada di Kementan. Kemudian ini hasil ujinya yang paling kanan. Ini sesuai semua ya. Ini sesuai, ini sesuai. Nah, kita lihat dari jumlah mikrobnya nih. Jumlah mikrobnya, karena dia tadi majemuk dengan lebih dari 3 dan dia kelompok bakteri. Kalau bakteri itu kan genus pertamanya harus minimal 10⁻⁶. Nah, untuk menetapkan yang pertama ini sebetulnya boleh yang mana saja sih, tapi amannya gampangnya kita lihat yang paling tertinggi lah. Paling tertinggi ini kan di kelompok azotobakter ya, dia di 10⁻⁹. Maka nanti yang azoto kita masukkan, kita anggap dia sebagai genus pertamanya ya. Jadi dia kita tulis di persyaratannya 10⁻⁶. Berarti yang lainnya kan karena sama-sama bakteri itu di 10⁻⁵.
si Rhizobium, Azospirillum, Pseudomonas, dan Bacillus ini di 10 × 5. Ini semua memenuhi, nah ini. Jadi ternyata di Bacillus ya, di jumlah Bacillusnya kita lihat di persyaratan itu kan harusnya 10 × 5 minimal, dia hanya 10 × 4. Jadi kalau seperti itu kita anggap dia tidak lolos ya secara mutu. Gitu. Kalau mau ya diulang atau ditambah lagi jumlah basilusnya, gimana caranya biar meningkat gitu kan, diulang produksinya, atau bisa juga di delete untuk parameter basilusnya. Jadi kita anggap dia kontaminan aja gitu ya, karena kalau dimasukin juga tidak memenuhi standar jumlahnya. Itu lalu ini contoh aja ini ya, ini contoh pupuk hayati yang kemasannya ini udah sesuai nih, lengkap nih. Kalau sudah terdaftar tuh biasanya ini ya, ada namanya, ada mereknya, nomor pendaftaran. Nah ini udah yakin nih kalau udah ada nomor pendaftaran, insya Allah pupuknya sudah teruji ya, baik secara apa namanya mutu kualitasnya maupun kita uji juga secara keefektifannya di lahan gitu kan, di lahan terhadap pengujian lapang. Kemudian sini ada tanggal expired date-nya, masa kadaluarsanya ini harus ada ya, harus cantumkan, komposisi mikrobanya ada, cara pemakaian ada, kemudian produksi dan uh, produsen dan alamatnya ya. Ini udah lengkap. Jadi ini kalau pupuk yang sudah standar ya, standar sesuai Kementan 261 tahun 2019 tadi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mangga bila ada yang mau didiskusikan ataupun mungkin mau menambahkan gitu ya dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, persilahkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bu Kiki. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sarma atas materi yang sudah diberikan. Bapak Ibu sekalian, telah banyak kita dapatkan informasi mengenai pendaftaran, khususnya kemudian mengenai apa itu pupuk hayati dan jenis-jenisnya. Bapak Ibu sekalian, tentu informasi yang disampaikan mungkin ada yang kurang tidak ada yang belum dimengerti atau dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian dapat mendiskusikannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat atau melalui raise hand. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tunggu Bu Sarma. Ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan saya lihat di kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya dari Bapak Nurfianto. Sebentar ya. Bapak Nurfianto dari Malang. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan ini Bu Sarma. Yang pertama adalah apakah pupuk hayati yang sudah kadaluarsa ini masih efektif dapat digunakan dan apakah perlu optimalisasi? Kemudian yang kedua, banyak produk pupuk hayati bermerek tidak memberikan dampak positif pada pertumbuhan tanaman atau kualitas tanah. Apa yang terjadi dan apakah ada hubungannya dengan standar mutu? Kemudian yang ketiga adalah untuk produk pupuk organik cair yang diperkaya mikroba atau pupuk hayati cair yang diperkaya senyawa-senyawa tertentu Bapak Ibu. seperti asam humat dan lain-lain. Untuk Ibu sama. Sudah Bu ya? Sarma?
Apa mau langsung dijawab apa nunggu Oh, pertanyaan? udah ya. Ya di Maaf, tiga mohon dulu maaf. Jadi aja. sempat apa ya tadi kayak nge-freeze gitu, entah jaringannya mungkin ya. Ya, Yang Mbak Kiki tiga dengar, pertanyaan saya dulu kira aja ya belum. Bu Sarma, nanti kita sampaikan lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, saya jawab yang saya tangkap ya, karena tadi Ya, ada yang terpotong karena tiba-tiba boleh boleh. dari Pak, sambil saya cari ini nih, Pak Nurpianto ya. Mas Prianto ya. Oke, saya udah ketemu ini di chatnya sambil saya cari. Karena tadi yang Mbak Kiki terini ya. Jadi yang pertama itu, apakah pupuk hayati yang sudah kadaluarsa masih efektif eh, dapat digunakan dan apakah perlu optimalisasi? Jadi untuk produk pupuk hayati yang sudah kadaluarsa tentu perlu dievaluasi lagi ya Pak ya, diuji gitu ya, diuji lagi masih efektif tidak ya gitu. Eh, Seperti itu. Karena biasanya harusnya ya idealnya tanggal expired date itu kadaluarsa itu ditentukan berdasarkan hasil uji. Jadi bukan hanya sekedar biasanya pupuk hayati itu setahun nih, udah saya cantumkan setahun gitu. Jadi memang ada Pak beberapa tuh saya pernah ke salah satu produsen pupuk hayati, oh itu ditetapkan ya Bu. Ya iya itu harus ditetapkan, itu harus diukur gitu. Jadi bukan hanya kita menetapkan biasanya sekian Bu katanya pengalaman orang. Kan produk kita berbeda dengan produk orang gitu. Misalnya produk A, produk B tentu masa kadaluarsanya akan berbeda juga gitu. Jadi kalau dia sudah melalui uji ya penetapan tanggal kadaluarsanya itu melalui serangkaian uji, eh, tentunya ini memang sudah tidak bisa digunakan, tapi mungkin efektivitasnya akan berkurang seperti itu. Entah itu dia populasi mikrobnya sudah berkurangkah atau malah jangan-jangan fungsionalnya juga sudah berkurang nih. Jadi dia sudah tidak memiliki fungsional lagi, sudah menurun gitu. Misalnya di awal mungkin dia mampu menambah N gitu, tapi karena sudah expired date, fungsional penempatannya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi bisa berubah gitu Pak untuk apa namanya kualitasnya si pupuk yang sudah kadaluarsa tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya masih bisa digunakan, bisa digunakan, tapi mungkin efektivitasnya sudah sangat jauh berkurang seperti itu. Kemudian apakah perlu optimalisasi? Nah tentunya ini harus ini lagi Pak dibuat ulang mungkin ya. Seperti itu. Optimalisasi mungkin bisa ditambahkan mikroba yang unggul lagi gitu. Mikroba kita yang unggul. Karena tadi kan kita harus ada pemeliharaan ya Pak ya, di awal tadi paparan saya tentang tahapan pembuatan pupuk hayati, tentunya kita sudah harus ada menyimpan isolat unggul kita nih. Jadi kalau kita suatu waktu ini bisa kita gunakan kembali. Dan tidak hanya menyimpan, tapi bagaimana kita menjaga isolat unggul kita tetap pada fungsinya. Kemudian yang keduanya, banyak produk pupuk hayati bermerek tidak memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan pertumbuhan tanaman ya atau kualitas tanah. Apa yang terjadi dan apa standar mutu. Ini standar apa namanya pupuk hayati bermerek karena kita kalau dia sudah ada, tapi sudah ada izin edarnya ya Pak ya. Pak Nurpianto-nya online gitu ya. Itu. Jadi kalau dia sudah lolos uji, harusnya dia memenuhi standar itu Pak, dan dia harusnya sesuai gitu ya, sesuai klaimnya dia gitu. Dia harusnya masih cukup bagi gitu. Tapi ketika misalnya pupuk yang kan terkenal yang bermerek juga kalau tidak ada izin edarnya juga dipertanyakan ya Pak untuk kualitasnya. Itu. Kemudian karena pupuk hayati ini juga kan produk makhluk hidup ya Pak ya, makhluk hidup. Jadi ketika penyimpanannya kurang tepat atau mungkin ada perubahan saat pendistribusian gitu, itu juga bisa mempengaruhi dari kualitas si produk pupuk hayati itu. Itu jadi banyak faktor ya Pak yang menyebabkan misalnya pupuk hayati itu ternyata tidak menunjukkan hasil yang bagus ya ketika kita gunakan di lapang. Dan satu lagi untuk penggunaan pupuk hayati itu juga memang tidak bisa single Pak, tidak bisa hanya misalnya kita menggunakan pupuk hayati aja. Pupuk hayati ini kan isinya mikroba butuh makanan. Jadi kita juga harus sediakan makanannya. Apa itu? Yaitu bahan organik.
Jadi biasanya penggunaan pupuk hayati itu harus dibarengi dengan penggunaan bahan organik, Pak, agar hasilnya bisa lebih baik. Itu kemudian pertanyaan ketiganya, untuk produk pupuk organik cair yang bercaya mikroba yang dipercaya, standar mutu apa yang harus diikuti? Kalau untuk pupuk organik yang diperkaya, organik ada ya Pak ya, sudah ada pupuk organik yang diperkaya mikroba, tapi itu baru yang padat ya kalau tidak salah, yang ada standar mutunya. Kalau yang cair belum ada standarnya. Demikian juga dengan pupuk hayati cair yang diperkaya senyawa-senyawa tertentu. Ini belum ada standarnya Pak. Jadi ya paling hanya masih mengikuti pupuk hayati saja gitu, pupuk hayati cair saja, bukan tidak ada embel-embel diperkaya apa gitu. Jadi masih tetap mengikuti yang Kementan 261, Pak. Termasuk yang organiknya juga. Jadi kita dianggapnya kita tidak melihat oh ini ada tambahan mikrobanya nih di POC-nya gitu. Kita tidak lihat itunya, jadi kita hanya lihat di POC-nya saja gitu. Karena belum ada untuk standar mutu pupuk dari cair yang itu. Terjawab ya Pak Nurfianto. Iya, terima kasih untuk Ibu Sarma. Mungkin sedikit tambahan untuk tadi pertanyaan dari Pak Nurfianto. Jadi Bapak Ibu sekalian memang untuk terutama untuk pupuk-pupuk yang diperkaya tersebut saat ini belum terdapat standar mutunya. Jadi kebetulan kami juga ya Bu Sarma dari apa dari Balai Tanah dan Pupuk ini sedang menggojok mengenai SNI penyubur tanah ya, Bu. Jadi ini Ya. kan yang akan direvisi. Jadi maksudnya yang lama itu karena sudah tidak relevan lagi dengan jenis-jenis pupuk yang beredar. Jadi sedang digodok lagi untuk direvisi. Jadi insya Allah nanti ke depannya itu semua pembenah tanah termasuk pupuk hayati misalnya dan lain-lain dan yang diperkaya pun juga nanti pupuk hayati yang diperkaya atau apa segala macam pupuk organik yang diperkaya juga nanti sudah ada pohonnya yang terbaru gitu. Jadi nanti masuknya ke kategori mana dan kemudian nanti diupayakan setelah pohonnya itu selesai, jadi pohon penyubur tanahnya itu sudah selesai mana masuk kategori mana gitu, diupayakan untuk dibuat SNI-nya. Jadi apa standar mutunya dari masing-masing gitu kan saat ini masih terbatas standar mutunya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit informasi tambahan. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmir. Apakah mikroba hayati itu bisa dikombin dengan pupuk kimia? Begitu, Bu Sarma. Atau mau saya bacakan dua pertanyaan terlebih dahulu? Ya, boleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Oni Pandawa. Apakah pupuk hayati majemuk boleh mempunyai satu aktivitas fungsional? Dua pertanyaan terlebih dahulu, Bu Sarma silakan untuk dijawab. Yang pertama, yang berikutnya ya dari Pak Kasmir. Ya, Apakah mikrobahayati bisa dikombin dengan senyawa kimia. kimia? Ya, selama mikrobanya bisa ya bisa saja. Masalahnya mikrobnya tahan tidak dengan senyawa kimia yang kita tambahkan. Itu artinya bahan tambahan, Pak ya. Makanya tadi di awal itu ketika kita akan melakukan formulasi pupuk hayati, itu kan ada parameter, ada item ya, ada komponen, ada si bahan aktifnya, mikrobanya, kemudian ada bahan pembawa, dan terakhir bahan tambahan. Nah, ini termasuk ke dalam bahan tambahan berarti ya Pak ya, senyawa kimianya kita anggap itu bahan tambahan. Namun dalam penggunaan bahan tambahan ini kita tetap harus balik lagi ke bahan aktif utama kita. Dia akan mempengaruhi pertumbuhan si mikroba kita atau tidak itu. Kalau itu bisa, ya maka kita bisa tambahkan itu. Tapi kalau misalnya ternyata itu malah mengganggu pertumbuhan si mikroba kita, ya tentunya tidak bisa. Jadi benar-benar tergantung pada kualitas atau daya tahan si mikroba yang Bapak gunakan. Ya, selanjutnya itu apakah pupuk hayati majemuk boleh mempunyai satu aktivitas fungsional dari Bapak Oni Pandawa? Pupuk hayati majemuk hanya memiliki satu fungsional. Boleh atau Boleh tidak lebih? saja, Ya, boleh. bisa. Karena yang dipersyaratkan itu kan hanya genusnya ya.
Ya. Dari genusnya harus sekian jenis mikroba, tapi tidak dipersyaratkan fungsionalnya juga harus beragam. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Jadi mungkin yang digunakan hanya bakteri penambat N. Jadi ada azoto, ada azospirillum, kemudian ada rhizobium, itu kan N semua ya fungsionalnya. Nah, itu boleh saja seperti itu, Pak. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Laila dari BPR MP Kalsel. Mohon info ciri-ciri pupuk hayati yang telah berhasil dibuat tanpa uji lab. Misalnya, apakah ada perubahan warna atau indikator lainnya? Misalnya membuat PGPR dari rizosfir tanaman bambu. Sebelum dibawa ke lab, mohon info ciri-ciri awal bahwa pembuatan PGPR ini sudah berhasil. Begitu besar. Ciri-ciri pupuk hayati yang berhasil dibuat. Kalau kita balik ke definisi awal dari pupuk hayati tersebut ya Pak ya, bahwa pupuk hayati ini dari mikrob yang sudah teridentifikasi sampai tingkat genus, maka ini tentunya kita masih belum bisa anggap pupuk hayati hanya istilahnya hanya klaim kita, oh ini pupuk hayati loh, klaim kita seperti itu gitu. Tapi kalau untuk dibilang standar belum ya, belum bisa karena di sini dibuat tanpa uji lab, kemudian eh, perubahan warna atau indikator lainnya itu mungkin lebih ke apa sih ya, mol ya Pak ya, karena di sini nih membuat PDPA dari rizosfer tanaman bambu sebelum dibawa ke lab mohon input. Nah itu, jadi Bapak mengambil langsung dari sumbernya tanpa diisolasi dulu, tapi langsung ini tuh udah kayak langsung perbanyakan gitu Pak, dari sumbernya langsung diperbanyak. Itu kita anggapnya semacam mol mungkin ya, mikroorganisme lokal, karena tidak melalui tahap seleksi, tahap isolasi, jadi kita tidak bisa katakan itu pupuk hayati, jadi kita nggak tahu juga jenisnya apa ya gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kalau kita sudah apa namanya memilih tempat kita mengambil sumbernya itu sudah apa di tempat yang subur, biasanya situ memang mengandung banyak mikroba-mikroba yang unggul di sana seperti itu Pak. Itu Mungkin untuk digunakan sendiri secara langsung itu tidak masalah, dipersilakan saja dan itu memang biasanya bagus juga gitu dan banyak sekarang itu yang sudah menerapkan hal itu gitu ya. Jadi tidak perlu memberi pupuk hayati gitu, manfaatkan saja mikroorganisme lokal yang ada di sekitar kita. Salah satunya seperti itu gitu. Dari selasah bambu gitu kan, dari pakan bambu atau Bapak misalnya kalau penambat N dari tanaman legum Pak, akar legum itu ada bintilnya yang masih segar, itu bisa juga langsung diperbanyak sendiri dan langsung digunakan sendiri. It's okay, itu nggak masalah. Karena itu sebenarnya sudah terbukti secara lapang, oh sumber saya itu udah ini loh, sudah oke gitu dari sumbernya, dia tinggal langsung praktek. Tapi kalau untuk diedarkan, nah ini nanti harus mengikuti regulasi yang ditetapkan. Penting. Itu mungkin Mbak. ya, mungkin ini pertanyaannya tadi apakah ada ciri-ciri fisik mungkin ya Bu? Jadi seperti kalau misalnya kalau pupuk organik kan tandanya matang, misalnya kalau kita buat sendiri kompos misalnya baunya yang sudah tidak ada, kemudian warnanya menjadi hitam gitu kan seperti tanah untuk pupuk hayati cair sendiri. Kira-kira untuk ciri fisik menandakan bahwa itu sudah terjadi proses dekomposisi itu seperti apa gitu mungkin? Ciri itu sama kayak pembuatan mol ya Pak ya. Jadi apa namanya dari aromanya biasanya sudah tidak terlalu menyengat ya. Kemudian kita lihat dari misalnya itu cair, udah apa ya, gasnya itu udah nggak terbentuk lagi gitu. Biasanya dari situ sudah siap digunakan gitu. Karena kalau masih terlalu, kemudian suhu penurunan, sudah ada penurunan suhu ya. Kalau udah di suhu ruang, oh berarti sudah aman. Karena kalau masih berproses ya fermentasinya itu dia biasanya masih agak hangat-hangat gitu ya. Nanti kalau kita langsung aplikasikan bahaya juga ke tanaman kita itu panas ya. Itu mungkin Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sarmah atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Lintang, Ibu atau Bapak Lintang. Izin bertanya Bu Sarmah terkait penentuan masa kadaluarsa produk. Apakah ada metode yang digunakan sebagai acuan untuk real time dan akselerasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk penentuan jumlah bakteri penambat N, pelarut P dan K itu menggunakan media apa? Satu dulu mungkin ya Bu.
Ya, baik. Untuk penentuan masa kadaluarsa itu biasanya kita ini dulu kita produksi awal ya, istilahnya produksi awal, kemudian kita uji bisa per bulan, kita amati itu dari sisi pertumbuhannya itu. Kita amati per bulan populasinya berkurang atau tidak. Itu secara jumlah ya, untuk secara jumlah. Itu kita amati setiap bulannya. Kemudian fungsionalnya juga bisa kita ukur berbarengan dengan saat kita mengamati perkembangan jumlah populasi mikrobanya yang ada di pupuk hayati yang udah kita buat. Yaitu tuh paling tidak setahun lah ya. Setahun itu kita lihat apakah dia trennya masih naik atau udah mulai stabil. Kalau udah mulai stabil itu udah ya udah. Tapi kalau kita lihat dia stabil, kemudian dia udah turun, nah itu berarti itu sampai batas akhir dia stabil itu udah di situ maksimalnya. Kemudian yang kedua ya, jumlah bakteri penambat N, pelarut P, dan K. Kalau penambat N itu bisa pakai media okon atau tergantung ya penambat N-nya itu dari kelompok apa. Kalau misalnya kayak simbiosis yang rhizobium, kita pakai YMA, yeast mannitol agar, yeast ekstrak mannitol agar itu untuk yang penambat N, atau bisa pakai media okon. Kalau pelarut P itu kita pakainya Pikovskaya agar untuk penetapan jumlah bakteri ya, total bakterinya. Kalau K itu media apa? Lupa saya kalau untuk yang K. Jarang mengerjakan yang K. Itu mungkin ya. Jadi saya cari. Baik, saya melihat ini masih ada pertanyaan di kolom chat. Ada dari Bapak Rudi. Apakah bisa membuat pupuk hayati secara mandiri untuk kebutuhan sendiri yang berkualitas tanpa harus mengikuti lengkap alur langkahnya 6 tahapan? Lebih berkualitas mana pupuk hayati yang mikrobanya bersumber dari tanah atau tanaman? Demikian Bu Sarma. Ya sebenarnya tadi udah kejawab di yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi Ya. itu sebenarnya langkah-langkah membuat pupuk hayati mandiri itu sebenarnya MOL kayak gitu. MOL itu kan hanya karena belum teridentifikasi saja, jadi kita tidak menyebutkan itu sebagai pupuk hayati gitu. Jadi kalau untuk mandiri tanpa harus tahapan lengkapnya tadi itu, kita ambil aja langsung dari sumbernya. Jadi kita ambil dari sumbernya yang kira-kira dari tanah yang subur gitu kan, tanaman yang subur itu kita bisa ambil, kemudian kita lakukan perbanyakan sendiri. Seperti itu bisa langsung kita gunakan. Atau simple sederhananya itu kalau dulu itu mungkin misal kita ini aja, kita apa namanya ya, kita habis menanam legum misalnya, legum, kemudian kita lihat bintilnya banyak, kita ambil aja tuh tanahnya, kita apa ya, kita tumbuk si apa namanya bintilnya kita campur ke tanah, udah sebarkan saja tanah di sekitar perkebunan kita, itu sudah secara tidak langsung kita menambahkan mikroba penambat N di tanah sekitar kita itu, di perkebunan kita. Seperti itu juga bisa. Gitu. Eh, Seperti tadi Bapak tadi ya, mengambil tanah di sekitar perakaran bambu itu bisa juga. Jadi mungkin untuk tanaman itu lebih tepatnya kalau ingin mendapatkan apa mikroorganisme dalam jumlah yang cukup melimpah di rizosfer ya, mungkin di sekitar daerah perakaran. Kemudian ada lagi pertanyaan lagi dari Bapak Kasmir, dalam uji viabilitas atau QC mikroba jamur atau fungi dengan menggunakan media PDA yang umum, akan tetapi pada produk majemuk yang mikrobanya ada pelapuk putih, untuk uji lignin yang paling cepat diketahui, metode uji lignin seperti apa untuk menguji lignin? Sebentar, saya mencoba mencerna. Iya, QC mikroba menggunakan PDA yang umum, tapi pada produk majemuknya apa ini? G apa ini? Mikroba yang jadi ada mungkin pelapuk ini putih. uji Yang lignin mungkin menanyakan untuk uji. mungkin ini ya apa namanya uji fungsional perombak bahan organik ya Pak ya. Kalau ini Ya, mungkin ya PDA, kalau PDA kan ya, untuk fungi,
Untuk fungi, untuk perombak lignin itu biasanya kan memang ada beberapa kelompok fungi ya. Kalau untuk perombak bahan organik kita menggunakannya tergantung bahannya sih Pak. Kalau misalnya dia selulos kita menggunakan CMC, tapi kalau misalnya dia lignin ada lignolit untuk perombak lignin ada itu khusus medianya. Jadi beda lagi nanti medianya. Ya, karena lignin itu termasuk bahan yang sukar untuk ini Iya, agak sukar biasanya. rekomposisi ya, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari oh ya, ini dari Pak Andi Legowo Semarang. Untuk melegalkan pupuk organik agen hayati. Ini kita harus melangkah kemana mungkin untuk pendaftaran ini, Bu Sarma. Untuk pendaftaran ya, pupuk. Ya, Ya, jadi ini ke Dirjen ke ini Dirjen Pupuk ya, PSP ya, ya. PSP. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ke Dirjen PSP, nanti diberikan suratnya. Nah, tahap-tahapannya nanti bisa diikuti di web PSP juga ada. Nah, itu nanti untuk pengujiannya baru di kita. Nanti akan disubkan biasanya ke kita atau ke lab-lab lain. Begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk izin edar ya, uji efektivitasnya dan uji mutunya baru dilakukan oleh kita di Balai Tanah dan Pupuk. Ya, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan langsung? Silakan, kami membuka. Oh, ada satu dari Bapak Iswanto. Silakan Bapak admin, tolong dibuka. Ya, silakan Bapak. Bu, suara saya bisa didengar dengan jelas, Ibu? Ya, jelas Pak, silakan. Oh iya, terima kasih Ibu, Bu Ya, Sarmah. Ini materinya sangat menarik sekali. Ini judul materi ini terkait dengan mengenal standar pupuk hayati organik. Ini memang materinya sangat menarik sekali. Ini aplikasi di lapangan ya Bu, langsung aja aplikasi di lapangan. Mungkin ini ya materinya agak menarik sedikit lah. Ini terkait ini Bu, saya tuh nanam itu ya pohon mangga yang jenis baru yang pendek itu, jenis apa saya lupa itu. Itu kalau pas berbunga itu kan bunganya mulai hitam-hitam itu nanti lama-lama terus rontok-rontok kering. Itu pertama. Kedua berikut itu. Nanti yang berbuah, yang jadiannya persentasenya kecil sekali. Nah itu ya kira-kira mungkin eh, pupuk hayati yang lebih pas untuk pupuk tanaman mangga supaya apa tanaman mangga tersebut tidak mudah, artinya tidak mudah kering sehingga apa buahnya jadi bisa berhasil dengan baik. Ini kira-kira yang lebih pas pupuk hayati seperti apa Bu? Pupuk cair apa mungkin yang bisa diaplikasi untuk pupuk-pupuk untuk khususnya tanaman mangga. Terima kasih Ibu waktu yang diberikan pada kami. Ya. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Iswanto. Silakan Bu Sarma. Pak Iswanto. Pohon mangga ya Pak ya? Saya awal Iya dengar Bu, pohon iya, iya, mangga. iya. Pohon mangga. Kalau untuk tanaman buah ya, saya masih belum ini ya Pak ya, belum paham betul pupuk hayati jenis apa. Tapi yang pasti kalau dari pengalaman ini Pak, pernah juga mengisi BMT, kemudian ada yang sharing itu, mereka buat aja mall Pak. Mereka buat mall kalau untuk ke tanaman buah-buahan, mereka ambil dari mall buah-buahan karena mungkin di situ ada senyawa atau hormon-hormon tumbuh ya Pak ya yang bisa membantu untuk pembuahan. Jadi itu Pak, kalau misalnya kita targetnya ke eh, vegetatif atau sayuran mungkin itu kita bisa ambil buat mall dari eh, tanaman yang apa ya kayak yang kecambah kayak gitu Pak. Cambah. Jadi yang dia masih fase-fase pertumbuhan yang sumber apa ya hormon tumbuhnya itu masih tinggi gitu. Jadi bisa seperti itu Pak. Jadi kalau untuk rekomendasi produk saya belum ada Pak, tidak belum ada Ya, rekomendasi produk untuk barangkali tanaman mangga. uh, Tapi kalau dari pengalaman di pengalaman lapangan, ya, ya, seperti itu, ya, ya, jadi ya. membuat sendiri Pak, membuat Oh sendiri gitu ya, mall ya itu ya mungkin dari bisa buat mall dari rumen sapi begitu ya, ya seperti itu juga sapi bisa. atau rumen dari kambing ya. Ya, Mm-mm. Pak, ya terima kasih Bu masakan yang atas informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya coba lagi karena saya
ini asal ini sudah berbuah, apa sudah berbunga itu bunganya Rontok ya mulai Pak. rontok-rontok terus kering-kering itu nanti habis sendiri selanjutnya sampai seperti itu sehingga kan tidak ada sama ini udah anu lagi bunga lagi buahnya begitu berbunga itu buah sekali tapi kering-kering itu hilang habis itu. Terima kasih Ibu ya informasinya. Ya, ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Iswanto atas partisipasinya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya Bu Sarma. Oh, ada pertanyaan online lagi ini dari Bapak Didik Raharjo. Silakan Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar Bu suara kami? Waalaikumsalam. Jelas Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Sekarang ini menarik sekali materi pertemuan pada siang hari ini. Saya langsung saja terkait dengan pupuk hayati ini. Saat ini di lapangan banyak sekali, terutama di komunitas tanaman pangan dalam hal ini adalah padi sawah, itu petani mengeluhkan yang kemarin ya, mengeluhkan kekurangan pupuk anorganik. Nah, dengan pupuk hayati ini, kira-kira sejauh mana bisa menopang atau mensupport terhadap ketersediaan pupuk tersebut? Apakah penggunaan pupuk hayati ini, kira-kira berapa besar Bu ya? Berapa besar penggunaan pupuk hayati ini bisa mensubstitusi atau menggantikan pupuk organik, terutama di komunitas tanaman padi sawah? Mungkin ada hasil-hasil temuan atau pengalaman sebelumnya yang nantinya kira-kira nanti bisa kita implementasikan di daerah kami, pengalaman tersebut untuk diaplikasikan di lapangan. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Bu Sarma. Pak Didik Raharjo dari Sultra ya Pak. Benar Bu, ya. Besar substitusi pupuk hayati ya Pak ya, berdasarkan pengalaman kami Pak, beberapa hasil uji efektivitas yang dilakukan di lembaga kami itu rata-rata di maksimal di 25% Pak untuk penghematan penggunaan pupuk anorganik ketika kita menggunakan pupuk hayati. Jadi hanya di situ Pak itu. Jarang sekali melewati angka itu. Jadi maksimal di 25% Pak. Tapi ini pun nanti harus dikombinasikan dengan penggunaan bahan organik ya Pak ya, bahan organik dikomunikasikan dengan pupuk hayati, kemudian kita tetap masih perlu menambahkan pupuk anorganiknya. Cuma ya itu dosisnya bisa kita kurangi maksimal di 25% Pak. Itu mungkin ya Pak Didi. Saya bisa lanjut sedikit Bu? Mangga Pak. Ya, kan kalau misalnya tadi 25% ya Bu. Terus kemudian penggunaannya ini apakah berbarengan dengan pupuk organik dalam hal ini seperti urea, NPK atau nanti terpisah dengan waktu aplikasinya itu? Karena kan saya dapat informasi juga bahwa pupuk hayati ini tidak bisa waktunya harus diperhatikan dalam penggunaannya. Begitu Bu. Mohon penjelasannya. Makasih Bu. Betul sekali Pak. Jadi kalau penggunaan pupuk hayati dengan pupuk anorganik itu sebaiknya dijeda waktunya. Karena pertama, apalagi kita tidak buat sendiri ya pupuk hayati, kita tidak tahu ketahanannya dia terhadap pupuk anorganik yang kita gunakan, gitu kan, bahan kimia kan, saya bilang gitu. Jadi sebaiknya dijeda minimal mungkin 2 atau 3 hari Pak. Jadi itu harus dijeda. Jadi bisa sebelumnya atau bisa setelahnya. Setelah kita aplikasi pupuk hayati baru kita berikan pupuk anorganiknya atau sebelumnya gitu. Kemudian kalau untuk pupuk hayati juga harus diperhatikan waktu aplikasinya ya Pak ya. Jangan sampai siang-siang gitu kan baru diaplikasikan gitu. Nanti baru diaplikasi ke lahan udah keburu mati karena kepanasan misalnya. Itu mungkin Pak ya untuk pengguna aplikasinya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Didik Raharjo. Kemudian masih ada waktu, saya lanjutkan. Masih ada pertanyaan ini dari Ibu Lintang lagi mungkin ya. Jadi ini membuat pupuk hayati konsorsium ini. Jadi Ibu Lintang ini membuat pupuk hayati konsorsia Bacillus yang berisi Bacillus subtilis, kemudian Bacillus siamensis, kemudian Bacillus phalangensis dan lain-lain. Nah, apakah
kalau dibuat konsorsium ini masih termasuk pupuk hayati tunggal atau menjadi majemuk? Begitu pertanyaannya Bu Sarma. Eh, ya Bu Lintang ya, untuk Ya, ini masih satu genus ya Bu ya, satu ya genus yang Sesubinus sama. bacillus. Nah kebetulan kan di Kementannya kita itu masih eh, acuannya genus ya Bu ya. Jadi kita masih anggap itu satu Bu. Jadi Nanti tunggal, di hayati tunggal ya Bu Sarma ya. betul. Jadi masih di situ. Kita mesti kata anggap itu satu. Karena lembaga ujinya juga belum sampai ke tingkat Ya, spesies Bu. spesies ya betul. Masih di genus. Genus ya. Jadi mungkin sudah jelas ya Bu Lintang pertanyaannya. Jadi meskipun itu spesiesnya berbeda, tapi karena genusnya sama, dianggapnya adalah satu pupuk hayati tunggal begitu. Nah, nah tadi ada pertanyaan mungkin ini masih sama jawabannya seperti yang tadi dari Bapak apa eh, Ibu mungkin ya Ibu Willem. Kemudian bagaimana cara melegalkan hasil produk pupuk hayati yang kita produksi sendiri ya tadi ya Bu Sarma ya dengan kita mendaftarkan ke Dirjen PSP ya ke Kementan. Nah, nanti ada panduannya di situ, ikuti saja ya bersama tahap-tahapannya. Nah, kemudian nanti akan diarahkan untuk ke lembaga uji. Setelah diuji pupuk hayatinya, uji mutu, lalu kalau lolos uji mutu itu diarahkan untuk mengikuti uji efektivitas yang diujikan ke tanaman. Nah, kalau sudah lulus uji efektivitasnya, baru bisa keluar izin edarnya. Jadi semua tahapannya itu Mohon ada tanya Bu Admin. meskipun sama-sama di Kementan, tapi itu adanya di Dirjen PSP gitu. Nah, untuk uji mutu dan uji efektivitasnya baru ada di kita, begitu ya, Bapak Ibu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu Ya sekalian tanya atau Bu. ada yang ingin ya dari mana? Bapak tidak ada. Andi Semarang Bu. Dari Andi Semarang Bu. Oh ya, Bapak bisa open cam, Pak. Oh iya, iya Ibu. Siap Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Ya. semangat dulu untuk Pak dan Ibu-Ibu. Terima kasih atas seperti adanya pertemuan ini, kita sangat antusias Bu. Cuma ada tambahan sedikit Bu tentang untuk pupuk hayati cair Bu. Seperti kita Ya. penggunaan sudah 6 tahun Bu, alhamdulillah kita berbagai macam di daerah Jawa Tengah, terutama kita dari petani-petani kecil Bu, yang notabene waktu kehabisan pupuk pernah sempat viral ya Bu ya, dan alhamdulillah kita optimalkan menggunakan sistem organik total, dan yang belum berani menggunakan total, kita pun sistem menggunakan semi penggunaan pupuk kimia dengan hanya 10-20% saja Ibu. Banyak yang menggunakan pupuk hayati berbagai macam, cuma dia tidak dijalankan dengan SOP, maka dampaknya pada tanaman Bu. Dan alhamdulillah kita sudah buktikan di para petani kecil, terbuktilah sudah untuk dari hasil panennya sangat lebih bagus ketimbang yang full kimia. Satu, untuk menyehatkan keluarga kita, bahkan bangsa kita, dan tanah kita menjadi subur Ibu, alhamdulillah. Cuma yang kendala kita Bu, terus terang, kenapa seperti pupuk hayati cair atau dengan sistem organik total masih banyak yang tidak begitu suka ya Bu ya. Mohon solusinya, dan kita tadi terima kasih atas sarannya untuk melegalitaskan lari kemana dan tujuannya kemana. Insya Allah kita akan urus segera mungkin. Niat kita untuk membantu para petani kecil Bu yang selama ini rugi dan merugi yang sering terjadi Bu. Sementara makatan Ibu yang saya tanyakan, dan sedikit tambahan yang tadi yang saya sampaikan, penggunaan pupuk hayati cair dengan SOP dijalankan, insya Allah bisa terbukti untuk para petani. Makatan Ibu. Ya, Bapak Andi, mohon izin sebentar, Bapak izin bertanya untuk pupuk hayati yang Bapak gunakan sendiri, aplikasikan itu berbahan dasar dari apa ya, Pak? Kita dari berbagai macam Ibu, seperti daun-daunan, terus dari urin, terus seperti minyak ikan, berbagai macam cara Bu. Terus kita menggunakan beberapa bakteri, dan kita buktikan alhamdulillah, satu untuk tanah sudah subur yang biasa nggak ada belut, alhamdulillah bermunculan belut, seperti ikan bersarang lagi di tempat kembalinya sawah. Biasanya sawah sekarang Bu, belut nggak ada, apalagi di saat musim
hujan, ikan nggak mau berkumpul dan alhamdulillah kita buktikan ikan sudah mulai berkumpul, apalagi belut sudah bermunculan lagi gitu Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih atas testimoninya mungkin ya Pak, pengalaman-pengalamannya dan mungkin ada pertanyaan tadi yang mungkin akan ditanggapi oleh Bu Sarma mengapa petani itu kurang suka katanya Bu Sarma untuk menggunakan produk-produk organik atau hayati. Mangga silakan untuk tanggapannya Bu Sarma. Baik, Pak Andi, Insya Allah ya luar biasa. Semoga apa ya ininya menular ya Pak ke petani yang lain gitu ya, petani sekitar gitu. Amin. Karena ya seperti itu ya, yang seperti yang sudah Bapak rasakan sendiri bahwa memang penggunaan pupuk hayati, pupuk organik itu manfaatnya sangat luar biasa Pak ya. Selain bagi pertumbuhan tanaman kita, produksi juga bagi lingkungan. Salah satu tadi itu ya Pak ya, ikan-ikan mau balik lagi ya Pak ya, belut mau balik lagi. Karena mungkin selama ini lahan pertanian kita sudah jenuh dengan apa ya pupuk kimia ya Pak ya, sudah terlalu jenuh karena ditambahkan Ya, terus. tanah udah rusak Ibu. Tanah udah Betul. pada rusak Ibu. Iya, jadi malah rusak memang tanah kita akan menjadi rusak ketika kita tidak mengimbangi dengan penggunaan bahan organik ya Pak ya. Kalau hanya digempur dengan organik ya seperti itu. Dan Betul. kenapa sih banyak yang kurang berminat gitu? Sebenarnya bukan kurang minat ya. Kalau melihat hasil misalnya, melihat hasil Bapak, oh luar biasa nih bagus. Tidak telaten mungkin Pak ya, tidak Ya. telaten. Karena memang hasilnya tidak akan secepat penggunaan pupuk kimia. Betul Ibu. Seperti Ya itu. karena Ketika menggunakan pupuk organik, tidak ya cepat ya Pak ya, tidak langsung kan. Mungkin pengalaman Bapak untuk mendapatkan hasil yang bagus itu bukan dalam jangka waktu sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun ya Pak ya. Pasti lebih dari itu ya Pak ya. tidak Bu. Kita langsung Ibu. Kita Langsung Pak. langsung saat itu, iya. Sesaat itu. Mm-mm. Sesaat itu juga setelah dengan full kimia, kita rombak total dengan sistem organik total, alhamdulillah bisa lebih dari yang dengan full kimia, Bu. Satu, kita lepas dari pestisida, apalagi pestisida kita tinggal semua, Bu. Dari SOP-SOP yang kita arahkan para petani, alhamdulillah, Bu. Seperti hasil beras setelah jadi nasi itu sampai 2 hari 3 malam itu tidak basi dan akan lebih pulen. Terus seperti kita meningkatkan produksi, Bu, seperti Ibu yang tadi sudah disampaikan, kita sangat antusias, banyak petani yang belum tahu tentang seperti kohe ataupun kompos. Kita arahkan para petani seperti jangan sekali-sekali membakar seperti damen padi, kita sudah arahkan dan alhamdulillah kita ada di grup sejawa. Ya, alhamdulillah. Setelah panen damen pun kita tidak arahkan untuk dibakar, tapi kita berikan pupuk kompos. Iya Pak. Jadi Ya. itu ya. Alhamdulillah kalau langsung Pak, karena beberapa yang saya temui itu atau komentar beberapa petani itu lama gitu kan, kalau menggunakan pupuk organik hayati itu lama. Mungkin pas kebetulan apa istilahnya formulasinya yang kurang tepat ya Pak ya, sehingga hasilnya juga tidak langsung kelihatan gitu. Iya. Mungkin bisa nih diundang Pak Andi ini untuk apa ya, untuk Bimtek ya Bu Kiki ya. Kita siap untuk template di mana hasilnya kita langsung. kemana kita buktikan sesaat itu juga Ibu. Bapak Dengan izin SOP, domisili di mana Bapak? di Semarang Ibu. Oh Semarang. Kita di Jawa Tengah, kita ada grup pertanian dengan ramah lingkungan dan alhamdulillah dari tanaman padi, buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, alhamdulillah kita sudah buktikan. Seperti mohon maaf, 1000 mohon maaf, kita maunya bukti Bu, seperti tanaman musiman setahun sekali kita nggak mau Bu. Kita usahakan, kita optimalkan setahun minimnya 2 kali. Itu minim, itu yang kita buktikan Ibu. Ya, mungkin sebagai tambahan informasi Bapak, kalau Bapak sudah full pertanian organik, itu Bapak juga ada keuntungan lebih. Bapak bisa mendaftarkan produk pertanian Bapak tuh di lembaga sertifikasi menjadi produk organik. Itu juga memiliki nilai jual yang tinggi kalau memang betul-betul sudah full organik Bapak. Jadi selain manfaat untuk lingkungan, Bapak juga mempunyai manfaat tambahan gitu karena produk organik itu di Indonesia harganya masih cukup tinggi juga. Nah, jadi kita mengklaim diri kita sudah menggunakan pertanian organik itu harus dibuktikan dengan tadi didaftarkan kalau memang ingin dikomersilkan hasil pertaniannya gitu. Tapi untuk kepentingan pribadi ya silakan. Nah, kalau untuk misalnya untuk dikomersilkan itu bisa Bapak didaftarkan. Jadi di Itu produk-produk kendala saya Bu, mohon maaf Bu, kendala saya tuh pasti ya mohon maaf ya Bu ya, nanti pendaftaran tuh uang kan nggak sedikit Bu. Saya memang juga petani Bu, kita petani
memang kita mengarahkan petani-petani kecil kita, petani kecil yang sering gagal panen, umpama 3 kali setahun tanam, dia sering kejadian Pak Po untung dan gagal. Dan alhamdulillah kita buktikan sudah. Cuma kita terus terang kendala untuk melegalitaskan kita tuh sebenarnya bukan untuk dimaterikan Bu, memang niat kita untuk membantu petani kecil yang selama ini rugi Bu. Dan alhamdulillah cuma untuk beras memang kalau dengan sistem organik kita nggak punya lisensi Bu, tapi Ya. beras dari petani kita dan beras dari kita pun kita uji lab dengan yang full organik lainnya kita nggak mau kalah Bu. Kita dari hama yuyu ke yang pun semuanya kita non pestisida Ibu. Kita udah buktikan dengan sistem ramah lingkungan total Ibu. Ya, betul. Karena produk organik itu selain kita menggunakan pupuk organik juga tidak menggunakan pestisida. Betul, Bapak tadi tidak menggunakan pestisida dari bahan-bahan kimia ya, Pak. Betul Ibu. Ya. Terima kasih Bapak atas pengalamannya, berbagi informasi dan pengalaman kepada kami semua. Sehat selalu dan semoga sukses selalu ya, Pak. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masih ada sisa waktu sedikit lagi. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Iya, Bapak mohon. Bapak Kasmir dari Pupuk Kaltim. Oh iya, Bapak Maaf, silakan. kameranya nggak tahu langsung error. Iya, gimana Bapak? Maaf ya. Ya, Bu Sarma, saya dari Pupuk Kaltim. ya. Ini menarik sih ini. Cuma gini, Bu Sarma, mungkin yang kendala utama kita itu yang pertama masalah sosialisasi. Karena perlu intensif masalah sosialisasi, masalah produk hayati ini. Itu yang pertama, kenapa kayak daerah tertentu dia nggak nyampe di sana, itu kan karena informasinya aja sih sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ini, kendalanya kan saya di Bontang. Ya. Pupuk Kaltim juga produknya ada produk hayati. Kebetulan tadi slide berapa tadi itu ada EcoVet itu ya. Kan kebetulan saya. Dan mungkin juga Bu Sarma kenal Misbahul Bait. Teman kuliah S2-nya kemarin. Kan kebetulan saya ini, yang kendalanya itu gini Bu, masalah sertifikat of analisisnya ya, coanya ya. Kan kalau dari Bontang itu kan rata-rata ngirim sampelnya itu kan ke Pulau Jawa sana. Saya sih pinginnya dari Kementerian Pertanian ini kan kayak di Kalimantan Timur atau di provinsi yang di luar dari sana ada juga untuk uji itu Bu, untuk terbitkan sertifikat COA itu. Jadi kita kalau ngirim sampel kan rata-rata kan hampir produksi tiap minggu gitu kan. Dan namanya produk pupuk Kaltim kan masyarakat harus tahu bahwa memang ini produknya lumayan bagus gitu kan. Dan buktinya kan harus ada. Nah, salah satunya itu kan ya itu masalahnya di sertifikat. Mudah-mudahan nanti Kementerian Pertanian juga kayak Kalimantan Timur ada untuk uji ininya Bu, untuk menerbitkan sertifikat COA-nya itu. Ya, COA. Ya Bu ya. Ya itu sih pengharapan saya dari Pupuk Kaltim Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk Bu Sarma mungkin kalau di Kaltim itu kita ada BSIP Kaltim ya Bu ya, Bu Sarma ya. Tapi Iya. mungkin untuk pupuk. Tapi labnya belum tahu. Labnya, nah, sudah labnya, terakreditasi atau ya, belum? betul. Labnya kita belum, nanti kita cek apakah BSIP Kaltim itu sudah terakreditasi atau belum, terutama untuk mikrobiologi mikrobiologi, biologinya terutama kan memang sebagian besar ada di Pulau Jawa, kendalanya seperti itu ya, di universitas-universitas atau ya mungkin di universitas-universitas juga ada ya Pak, nanti cari mungkin yang kita ada di lampiran Kepmentan ya Bu Sarma ya, lembaga ujinya Kepmentan ya. Ya, yang terdekat dari Bontang itu di mana, nah itu mungkin ya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Ya. Bila tidak, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian agar mengisi daftar hadir dan juga untuk mengisi survei kepuasan masyarakat yang linknya sudah kami sediakan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk sosialisasi online kali ini saya cukupkan
cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang tim admin mungkin ingin mendokumentasikan. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Akan kita dokumentasikan. Silakan Bapak Ibu sekalian dan tim admin mungkin untuk silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya masing-masing. Kita akan ambil gambar. Ya. Kemudian ya. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Gambar kedua. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Mohon maaf dari kami selaku penyelenggara atas nama pribadi dan kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai bertemu di sosialisasi online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.